Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para ikhwah dan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama menghadiri majelis ilmu, majelis yang layak untuk kita galakkan bersama-sama, khususnya di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah syahwat, fitnah syubhat. Maka sangat perlu kita untuk menggalakkan majelis-majelis ilmu. Dan tempat yang paling baik insyaallah untuk kita membekali diri kita, karena disinilah kita akan mendapatkan bimbingan-bimbingan bagaimana kita menata dan menghadapi kehidupan yang ada. Kawan sekalian, khususnya bersama dengan para ahlul ilmi, ini adalah ciri khas perjalanan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah bersama dengan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama dan yang bersama dengan para ulama. Karena keberkahan kita semuanya apabila senantiasa bersama dengan para ulama. Al-barakatu ma'a akabirihim, keberkahan itu bersama dengan para ulamanya. Dan hari ini kita insyaallah akan bersama dengan Ustadz Firanda. Insyaallah kita sudah tidak asing lagi, Ustadz Firanda yang sekarang gelar lengkapnya Dr. Firanda Andirja LC.MA. Yang ingin perlu saya ingatkan, antum khususnya mahasiswa bisa seperti Ustadz Firanda nanti bisa. Dulu Ustadz Firanda itu kosnya di situ, di Selokan Mataram dekat. Kemudian juga awalnya belajar muyasar sama dengan antum juga semuanya. Sekarang beliau telah sampai pada tingkatan akademik yang paling tinggi, yang mudah-mudahan kita doakan kita semuanya bisa mengikuti jejak beliau. Paling enggak mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah-faedah yang banyak dari kebersamaan kita dengan beliau. Ikhwah sekalian, saya kira ini yang perlu kita sampaikan aja sama antum semuanya. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa bergabung dengan para ahlul ilmi dari kalangan a'immatus salaf, para imam salaf dan para ulama yang senantiasa meneruskan jejaknya para salaf. Insyaallah ini bekal terbaik. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti ada kajian-kajian di sekitar kampus UGM ini, baik di wilayah selatan, wilayah tengah, wilayah utara. Insyaallah ada jadwal yang sudah dirilis dan bisa mencari masing-masing lewat panitia-panitia setempat. Di Bantul ada FKIB, antum tanya FKIB Bantul. Kemudian di tengah sini ada ZPIA, khususnya di kalangan kampus, atau sedikit-sedikit selatan dikit juga ada Mubarak, Mat Mubarak di UMY. Kemudian di Sleman ada Baitul Muhsinin. Maka semuanya mudah-mudahan menjadi pengembangan majelis ilmu yang sangat bermanfaat, dan kita yakin tidak ada gerakan yang lebih baik untuk kembali menuju pada kemuliaan Islam dan kaum muslimin kecuali seperti yang dikatakan Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, gerakan kembali kepada agama ini harus kita senantiasa menghidupkan majelis-majelis ilmu. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita ikuti nanti bersama dengan beliau Ustadz Firanda sampai selesai. Semoga banyak manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan seagung-agungnya, setinggi-tingginya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia. Di antaranya adalah kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan hidup di negeri yang aman. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan salah satu nikmat yang luar biasa yang terkadang kita lupakan, yaitu nikmat bernegara yang disertai dengan rasa aman. Saya tidak mengatakan bahwasanya keamanan di negeri kita sebagaimana keamanan misalnya di Arab Saudi misalnya ya, yang sangat aman ya, alhamdulillah sampai saat ini dan semoga Allah terus menjaga keamanannya ya. Tetapi secara umum hidup di negeri kita Indonesia relatif aman dan sangat aman ya, dibandingkan dengan banyak negeri yang jauh dari rasa aman. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah, tatkala kita melihat banyak negeri-negeri Islam yang hilang keamanan mereka, yang tadinya mereka hidup di atas ketentraman, keamanan, sekarang berubah dengan ketakutan dan kekhawatiran, hilang rasa aman, tidak tentram penduduknya. Seperti negeri Yaman, seperti Suriah, seperti Irak, ya, seperti Tunis, Mesir dan Libya. Ya, itu negeri-negeri kaum muslimin. Tapi rasa aman ya masih jauh lebih kita rasakan di tanah air kita. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu nikmat ini untuk kita ingatkan. Karena banyak orang ya baru sadar akan nikmat tersebut tatkala nikmat tersebut hilang ya. Orang tidak tahu tentang nikmat memandang kecuali tatkala pandangannya terganggu ya. Karena sebagian ulama mengatakan kalau Anda ingin tahu tentang nikmat pandangan, coba sekali-sekali Anda bangun tidur, kemudian Anda pergi menuju ke toilet misalnya dengan sengaja memejamkan mata. Tentu ini perkara yang tidak enak ya. Tidak bisa melihat, jalan pun susah ya. Namun sering kita tidak merasakan nikmat pandangan tersebut. Seorang tidak merasakan nikmat sehat dengan betul-betul merasakan nikmat sehat kecuali tatkala sakit ya. Apalagi sampai berbaring di rumah sakit ya. Ini terkadang seorang dalam kondisi demikian baru dia benar-benar merasakan nikmat sehat. Sementara waktu dia sehat dia sering lupakan nikmat tersebut. Demikian juga ya. Seorang tidak benar-benar merasakan nikmat makanan kecuali tatkala dia sedang lapar. Jadi benar-benar nikmat tersebut baru bisa dirasakan tatkala nikmat tersebut hilang. Nah, kita tidak ingin demikian. Kita tidak ingin kita baru merasakan nikmat keamanan kalau keamanan itu pergi dari negeri kita. Kita tidak ingin demikian. Kita ingin jaga keamanan yang ada, kalau perlu kita pupuk dan kita tingkatkan nikmat keamanan tersebut. Kita bayangkan seandainya terjadi kekacauan di negeri kita, kondisi tidak aman, ya, seorang mau menjalankan perdagangannya, ekonominya pun tidak aman. Seorang mungkin ingin beribadah, tidak aman. Seorang ingin naik mobil didapati misalnya pom-pom bensin pada tutup misalnya. Ya, perkara sangat tidak enak tatkala keamanan hilang dari suatu negeri. Makanya pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah untuk mengingatkan, ditazkir, untuk mengingatkan bahwasanya nikmat aman adalah nikmat yang sangat besar. Nanti akan kita jelaskan bagaimana dalam Al-Qur'an pembahasan masalah nikmat keamanan sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang juga tidak boleh kita lupakan adalah nikmat bernegara. Kita hidup di negeri kita, di tempat kelahiran kita, di tanah nenek moyang kita, tempat kita tumbuh, berkembang ya, di negeri kita sendiri. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya merupakan perkara yang tabii
Ya, tabiat manusia jika dia cinta kepada negerinya, dia cinta kepada negerinya. Ya, seorang sering berbangga dengan negerinya, tentu setelah dia berbangga dengan agamanya. Oleh karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan cinta dengan agama digandingkan dengan cinta dengan negeri. Ya, perkara agama terkadang digandingkan dengan perkara negeri. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minkum." Dalam ayat ini ya Allah menggandengkan antara cinta kepada jiwa ya dengan cinta kepada negeri, cinta kepada jiwa dengan cinta kepada negeri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum." Seandainya kami wajibkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah dari negeri kalian, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Maka tidak ada yang melakukannya kecuali cuma sedikit. Kenapa? Karena untuk membunuh jiwa itu perkara yang berat. Sebagaimana untuk keluar diusir dari negeri juga perkara yang berat. Ya. Jadi Allah menggandingkan cinta kepada jiwa dengan cinta kepada kampung halaman. Allah gandingkan antara cinta kepada agama dengan cinta kepada kampung halaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Di sini Allah menggandengkan antara diperanginya agama dengan diusirnya dari kampung. Ini menunjukkan bahwasanya masalah tinggal di negeri sendiri, ya, bernegara ini perkara yang luar biasa. Sampai-sampai digandengkan antara memerangi agama dengan memerangi negeri. Oleh karenanya kaum Muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar karena pengorbanan mereka lebih besar. Kenapa? Mereka harus meninggalkan negeri mereka. Mereka harus meninggalkan negeri mereka. Sehingga dalam Al-Quran penyebutan kaum Muhajirin lebih didahulukan daripada penyebutan kaum Ansar. Ya. Ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum Muhajirin kaum Ansar. Allah berfirman juga lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fuqara dari kaum Muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka. Setelah itu baru Allah sebutkan tentang kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan kaum Ansar yang tinggal di kota Madinah dan beriman sebelumnya. Allah menyebutkan kaum Muhajirin sebelum kaum Ansar. Oleh karenanya di antara ujian yang sangat berat yang dialami oleh Nabi SAW adalah meninggalkan negerinya. Meninggalkan negerinya. Ini ujian yang sangat berat. Rasulullah SAW dan para sahabat bertahan untuk tidak meninggalkan kota Mekah. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun dan bertahan meskipun sahabat diintimidasi, sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka disiksa. Rasulullah SAW tetap bertahan. Ya, sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah. Kenapa? Kondisi sudah tidak bisa memungkinkan lagi, tidak aman. Mereka tidak bisa lagi beribadah dengan tenang. Maka Nabi SAW harus terpaksa meninggalkan kota Mekah. Tatkala Nabi SAW meninggalkan kota Mekah, beliau berkata kepada kota Mekah, "Innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki." Kata dia, wahai kota Mekah, sungguhnya engkau adalah ya bumi Allah yang terbaik. Dan engkau wahai Mekah adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau bukan aku diusir dari engkau, aku tidak akan meninggalkanmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan waktu diusir dari kota Mekah, beliau berkata dengan penuh kesedihan, "Innaki la atyabi ma atyabaki." Kata dia, "Ma atyabaki wa ma ahabbaki ilayya." Betapa baiknya engkau wahai kota Mekah, betapa bagusnya engkau kota Mekah, ya. Dan betapa aku mencintai engkau wahai kota Mekah. Laula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kalau bukan kaumku mengusirku, aku tidak akan tinggal di tempat yang lain. Rasulullah SAW harus pergi meninggalkan kota Mekah. Kata Al-Aini, ya ibtalallahu nabiyahu bi firaqi watanihi. Allah menguji nabinya untuk meninggalkan kota yang dia cintai, kampung yang dia cintai.
Tatkala Rasulullah SAW harus berhijrah ke kota Madinah, maka dan Rasulullah SAW tahu tidak akan balik ke kota Mekah, tidak menempati lagi kota Mekah, dan Rasulullah SAW harus tinggal di tempat yang baru. Maka Rasulullah SAW berdoa karena hatinya terikat kepada kampung halamannya. Maka Rasulullah SAW berdoa agar dibuat cinta kepada kota Madinah. Maka beliau berdoa, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asyad. Maka Nabi SAW berdoa dengan doanya, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah atau lebih daripada itu, Dan Allah mengabulkan permohonan Nabi SAW. Sejak itu Nabi SAW cinta kepada kota Madinah. Oleh karena dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Rasulullah SAW kalau pulang dari safar kemudian masuk di kota Madinah, idza qadima min safarin fa absara darajatil Madinah. Rasulullah SAW kalau baru datang dari safar kemudian mulai melihat tempat-tempat yang tinggi di kota Madinah sebagai tanda bahwasanya beliau akan masuk dalam kota Madinah. Maka kata sang perawi, awda'a naqatahu, maka Rasulullah SAW asra'a biha. Rasulullah SAW menyegerakan ontanya. Kenapa? Karena cinta kepada kota Madinah, ingin segera pulang ke kampungnya. Tatkala mengkomentari hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dia mengatakan wa fihi dalalatun ala fadlil Madinah. Dan hadis ini merupakan dalil tentang keutamaan kota Madinah. Wa masyru'iyatu hubbi al-watan wal hanini ilaihi. Dan disyariatkan untuk cinta kepada negeri dan rindu kepada negeri. Ini kata siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kenapa Rasulullah SAW waktu masuk kota Madinah dia bersegera? Kenapa ingin segera masuk kota Madinah? Ini dalil Rasulullah SAW cinta dengan negerinya. Ya, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan masyru'iyatu hubbil watan wal hanini ilaih. Disyariatkannya cinta kepada negeri dan rindu kepada negeri. Ya. Oleh karenanya kita cinta kepada negeri kita adalah perkara yang tabi'i, perkara yang fitrah, manusia difitrahkan untuk cinta kepada kampung halamannya, kepada kampung nenek moyangnya. Rasulullah SAW tadinya cinta kepada kota Mekah, namun Rasulullah SAW berdoa agar dibuat cinta kepada kota Madinah dan Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bagaimanapun seorang tinggal di luar negeri, pasti dia ingin pulang ke kampungnya. Saya 15 tahun di kota Madinah, memang enak tinggal di kota Madinah. Tapi bagaimanapun, ya, secara umum lebih enak tinggal di mana? Indonesia. Dengan begitu macam problematikanya, ya. Di kota Madinah kalau ingin ibadah memang tidak ada yang menyainginya, keamanan, ketentraman, ya. Tapi tetap bagaimanapun kita rindu untuk pulang kampung, ya. Ada sesuatu yang tidak ada di selain kampung halaman. Karena kita lahir di sini, tinggal di sini, makanannya cocok di sini, ya, dan macam-macamnya, ya. Ya, lebih enak tetap aja pulang kampung, ya. Ya, meskipun setelah saya di sini saya pun rindu ke sana, ya. Ya, dan benar-benar merindukan. Baru saya 2 bulan di tanah air, 3 bulan sudah ingin balik lagi, ya. Tapi bagaimanapun tetap kampung halaman sangat kita cintai, ya. Dan saya waktu Ramadan lalu, ya, kebetulan mengunjungi keluarga di Melbourne di Australia, ngisi 6 hari pengajian, ya. Kata orang saya enggak tahu, ya, ini pengakuan mereka mungkin, ya, pengakuan orang-orang yang tinggal di Melbourne. Kata mereka, Melbourne adalah kota ternyaman untuk ditempati di dunia, nomor 1. Mengalahkan ada satu kota di Swiss atau di Swedia, saya lupa, ya. Pokoknya sudah berapa tahun dia menang, dan memang benar. Kalau saya ke sana memang tentram, aman, tidak ada kemacetan, ya. Pemandangan indah di mana-mana, ya. Enak tinggal di Melbourne, ya. 6 hari saya tinggal di sana. Tapi bagaimanapun saya ingin pulang kampung, ya. Kenapa? Karena di sana enggak ada gado-gado, enggak ada gudeg, enggak ada. Bagaimanapun lebih enak pulang di kampung, ya. Bagaimanapun mau dibilang Melbourne kota terindah, tetap lebih enak pulang ke kampung halaman, ya. Ya. Oleh karena yang meninggalkan kota halaman itu perkara yang berat. Nabi SAW waktu baru menerima wahyu, kemudian Rasulullah SAW datang diantar oleh Khadijah ke Waraqah ibn Naufal, maka Rasulullah SAW menceritakan kisahnya. Jibril datang kepada beliau alaihi wassalam. Maka Waraqah ibn Naufal menyebutkan bahwasanya, ya, dalam riwayat yang lain
Kata Waraqah bin Naufal, ya, dia akan diganggu oleh kaumnya, ya. La tu'dhiyannahu, Quraisy akan mengganggunya, ya. Rasulullah SAW waktu mendengar tersebut, Rasulullah SAW tidak berkomentar, ya. Ya, sampai Waraqah mengatakan la tukhrijannahu, dia akan diusir. Waktu mendengar akan diusir, baru Rasulullah SAW komentar, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Sebenarnya mengatakan karena meninggalkan negeri, meninggalkan kampung halaman adalah perkara yang sangat berat. Ya. Apalagi Rasulullah SAW lahir di situ dengan penuh kenangan yang indah di tempat tersebut, tahu-tahu diusir dari negeri. Ya. Oleh karena seorang bagaimanapun cinta dengan negerinya, ini perkara fitrah, bangga dengan negerinya. Ya. Bangga dengan negerinya. Saya punya teman, waktu saya kuliah hadis, tahun pertama saya datang di kota Madinah, sempat saya masuk di kuliah hadis beberapa minggu. Kebetulan saya ketemu dengan teman kelas saya, orang Belanda. Orang mana? Orang Belanda. Maka tiba-tiba timbul kejengkelan saya sama dia. Kalau baca sejarah dijajah 350 tahun ya. Kenapa? Karena saya cinta pada negeri saya ingat nenek moyang saya. Ya. Negara kita ini didapatkan bukan dengan cuma-cuma, tapi dengan perjuangan pahlawan kita. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang Muslim. Negara kita dimenangkan dengan takbir, ya, Maka saya datang kepada dia. Saya tanya, kamu orang Belanda ya? Kata dia, iya. Nenek moyangmu dulu menjajah kami 350 tahun. Langsung saya tembak, nggak main-main. Nenek moyangmu dulu menjajah kami 350 tahun. Kata dia, benar. Tetapi nenek saya orang Jawa. Oh, kalau gitu teman. Kata. Ternyata neneknya orang Jawa. Ya. Dan saya ingat, ada teman saya cerita, Ustaz, kita pernah di Amsterdam, Ustaz, naik kereta api. Kebetulan itu ada orang Belanda duduk di samping kita, entah dia enggak mandi, entah apa, pokoknya bau. Maka saya pun ngobrol sama teman saya pakai bahasa Jawa. Iki wong Londo ini ambune amit-amit, pokoknya ngomong bahasa Jawa. Orang Belandanya diem aja gitu. Pas turun orang Belandanya ngomong bahasa Jawa, intinya saya turun dulu pakai bahasa Jawa. Kaget dia, ternyata orang Londo ini bisa ngomong apa? Ngomong Jawa. Jadi omongan dia tadi dipahami oleh orang Belanda tadi. Jadi cinta negeri adalah perkara yang fitrah. Bahkan kalau kita cinta dengan cinta yang benar, apalagi kita tahu negeri kita, negeri kaum muslimin, maksud saya rasa cinta kita jangan dihentikan pada sekedar kampung halaman, tidak. Tapi kita ingat, kampung halaman kita adalah kampung halaman secara kampung halaman siapa? Mayoritasnya kaum muslimin. Kalau terjadi apa-apa pada negeri ini yang terganggu kaum muslimin. Kalau terjadi kerusakan, ya, ketidakamanan, ketidaknyamanan, maka yang terganggu kaum muslimin. Dan kita ingat negeri kita ini diperoleh dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita kaum muslimin yang dengan takbir mengorbankan jiwa dan raga mereka. Ya. Oleh karenanya kita harus jaga nikmat ini, nikmat bernegara. Kita punya negara, alhamdulillah. Kita harus jaga. Negara ini diperoleh dengan perjuangan. Keamanan yang ada di negeri ini harus kita jaga juga. Itu nikmat yang luar biasa. Maka jangan sampai kita terpancing emosi, ya, ingin meraih kebaikan tapi menempuh cara yang salah, akhirnya ya menjadikan negara kita tidak aman dan menjadikan negara kita terancam. Mungkin ada orang-orang di luar sana, orang-orang non-muslim yang ingin memporak-porandakan negara kita, yang senang kalau ada keributan di negeri kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita ingat, kita bernegara ini suatu nikmat yang luar biasa. Baik. Sekarang kita bicara tentang nikmat keamanan di suatu negeri. Ya. Saya akan bacakan betapa banyak dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kenikmatan keamanan. Ya. Tentunya keamanan adalah nikmat yang harus kita syukuri, Karena Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian.
wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Sering disampaikan oleh para ustaz, para ulama, bahwasanya ujian bukan cuma keburukan, bukan cuma sakit itu ujian, bukan cuma miskin itu ujian, ya. Kenikmatan juga ujian, harta ujian, ya. Kemudian di antaranya keamanan juga merupakan ujian. Seorang tatkala diberi kenikmatan aman, seharusnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini yang seharusnya, bukan dia gunakan untuk hal yang dilarang oleh Allah, untuk bermaksiat, untuk berfoya-foya, menggunakan kesempatan keamanan tersebut untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menegur orang-orang kafir Quraisy yang telah Allah berikan kenikmatan keamanan kepada mereka. Kata Allah, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Ya, kebiasaan orang Quraisy, dan mereka melakukan rihlah, yaitu rihlah perjalanan perdagangan di dalam musim dingin dan musim panas. Kalau musim panas, musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman, kalau musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah ingatkan. Namun nikmat tersebut punya konsekuensi. Kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya kalian beribadah kepada pemilik Ka'bah ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah membuat mereka mendapatkan keamanan dan yang telah menjadikan mereka ya teramankan dari rasa lapar. Jadi nikmat aman punya konsekuensi. Konsekuensinya Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur, banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih dalam kondisi keamanan. Ya. Kalau tidak aman, susah Anda beribadah. Dahulu Nabi SAW sampai menyuruh para sahabat berhijrah. Kenapa? Karena mereka tidak aman untuk beribadah. Dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala baca Al-Quran di Masjidil Haram dipukulin oleh orang kafir Quraisy. Mumpung antum dalam masa aman, tentram, berdagang masih bisa, alhamdulillah menjalankan kehidupan keluarga masih dengan tentram, ngaji mudah, ya, alhamdulillah, sholat juga enggak ada yang larang, alhamdulillah. Mumpung kita khawatir dan semoga tidak datang kondisi di mana kita sulit untuk sholat, sulit untuk pengajian, ya, dan macam-macamnya. Jadi seorang mensyukuri nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat aman merupakan nikmat yang penting, Allah sebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti tadi, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang telah membuat mereka hilang dari rasa lapar, dan Allah yang membuat mereka hilang dari rasa ketakutan. Itu Allah berikan nikmat kenikmatan. Contohnya Allah berfirman juga, Allah ingatkan kepada penduduk kota Mekah, kata Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat kami jadikan kota Mekah sebagai kota suci yang aman, sementara di sekeliling kota Mekah yatakhattafu an-nas min haulihim. Di sekeliling kota Mekah tidak aman, orang saling rampok-merampok, bunuh-membunuh. Tapi kalau sudah masuk dalam kota Mekah aman. Ini nikmat, Allah ingatkan. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dalam ayat yang lain, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Ya, bukankah kami telah menjadikan bagi mereka kota Mekah yang suci dan aman, yang didatangkan kepadanya buah-buah, ya, segala buah-buahan sebagai rizqan min ladunna, sebagai rezeki dari kami. Allah juga berfirman kepada nikmat yang Allah berikan kepada kaum Saba dalam surat Saba. Kata Allah, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kalian dari satu negeri ke negeri yang lain di malam hari, ya, atau di siang hari dalam kondisi aman. Itu nikmat. Makanya Allah sebutkan berjalan dari satu kota ke kota lain aman, itu kenikmatan, ya. Dan ini subhanallah kita rasakan benar-benar di Arab Saudi, benar-benar aman, ya. Benar-benar aman. Kita berhenti tidur di mana saja aman, ya. Saya sering, ya, terutama bukan ke arah selatan, kalau dari kota Madinah ke arah utara atau ke arah timur, misalnya ke Qasim, kemudian ke arah timur, kemudian ke Zulfi atau ke Riyadh, ya. Berjalan, tidak ada mobil depan saya sama sekali dan di belakang tidak ada. Saya sendirian di sejauh mata saya memandang, ya. Saking sepinya, ya. Tidak ada orang di depan, tidak ada di belakang juga tidak ada, ya. Makanya bahaya di sana, orang sering ngantuk, ya, karena apa? Kondisi tidak menegangkan tapi sangat nyaman, sehingga akhirnya banyak yang celaka gara-gara ketiduran, ya. Tapi kalau kita tidur, kita ngantuk, tinggal mampir pinggir jalan, dimanapun sudah tidur situ saja aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ganggu, ya.
Seandainya di negeri lain mungkin tidak demikian. Aman luar biasa. Saya pernah mau keluarkan mobil dari apartemen. Waktu saya mau keluarkan, tahu-tahu mobil saya dihalangi sama mobilnya orang Arab. Mobilnya itu nyala, kuncinya di situ, BlackBerry-nya di situ, di tempat supirnya. Orangnya nggak ada. Saya buka pintunya, saya bel-bel, orangnya juga nggak ada. Akhirnya saya naikin, saya mundurin mobilnya, baru saya keluarkan mobil saya. Subhanallah. Coba kalau di tempat lain, bukan cuma BlackBerry-nya yang hilang, mobilnya ikut hilang. Dia nyalain mobil, dibiarin begitu saja. Jadi ini sering di Arab Saudi. Seorang sholat, dia taruh mobilnya nyala, dia sholat. Balik lagi nggak ada masalah. Ya. Orang-orang juga pas waktunya sholat, toko dibiarin aja begitu saja, nggak ada juga yang mencuri. Artinya alhamdulillah, secara umum aman kelihatan sekali di sana. Ya, namun bukan berarti tidak ada pencurian, tetap ada, maksiat tetap ada, tetapi secara umum keamanan luar biasa. Ya. Makanya Allah menyebutkan nikmat aman kepada kaum Saba, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kalian dari satu negeri ke negeri berikutnya, malam hari atau siang hari dalam kondisi aman. Jadi pernah ada keamanan yang luar biasa di negeri Yaman. Pernah ada keamanan luar biasa di negeri Yaman. Di waktu zaman kerajaan Saba, mereka berjalan malam hari, siang hari, tidak takut dengan perampok. Tidak ada, karena Allah mengatakan aman. Dan itu nikmat Allah sebutkan. Demikian juga Allah sebutkan tentang nikmat aman tatkala Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada kedua orang tuanya untuk masuk di kota Mesir. Sambil Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya masuklah kalian dengan aman. Kata Allah, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayhi wa qala adkhulu Misra insyaallahu aminin. Tatkala mereka bertemu dengan Yusuf keluarganya bersama kedua orang tuanya dan Yusuf menaungi kedua orang tuanya, Yusuf berkata, udkhulu Misra insyaallahu amin. Masuklah kalian dalam kota Mesir dengan aman. Ini nikmat yang luar biasa, makanya Allah sebutkan nikmat tersebut. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, para anbiya, mereka tahu tentang nikmat aman. Mereka tahu bahwasanya nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa. Contohnya kaum Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan umatnya kaum Tsamud tatkala mereka terjerumus dalam kesyirikan. Nabi Saleh ingatkan, jangan sampai kalian tatkala gara-gara berbuat kesyirikan nikmat keamanan akan dicabut oleh Rabb kalian. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, kata Allah, kadzdzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud yaitu kaumnya Nabi Saleh telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Tatkala saudara mereka yaitu Saleh berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya yang diutus oleh Allah bagi kalian. Fattaqullaha wa athi'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah dari kalian. Sungguhnya upahku hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Saleh, atutrakuna fi ma hahuna aminin? Apakah kalian akan dibiarkan tinggal di sini dalam kondisi aman? Yaitu apakah kalian akan terus merasa aman di sini? Kalian sekarang aman. Tapi apakah keamanan kalian akan terus-menerus demikian? Ya, fi jannati wa uyun, kalian tinggal di kebun-kebun, di mata air. Wa zuru'in wa nakhlin talu'aha hadim. Di tumbuhan, di korma yang mayangnya lembut. Wa tanhitu minal jibali buyutan farihin. Dan kalian pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, dengan semangat. Fattaqullaha wa athi'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wala tuti'u amral musrifin. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yaitu orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi dan tidak melakukan perbaikan. Nabi Saleh mengingatkan, Nabi Saleh tahu penting tentang keamanan dan dia ingatkan, wahai kalian kaum Tsamud, kalian sekarang aman. Kalian mau pahat gunung untuk jadi rumah aman. Kalian tinggal di kebun-kebun, di mata air aman. Apakah kalian akan aman terus seperti ini? Kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi mengerti tentang pentingnya nikmat keamanan. Contoh lagi perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sangat mengerti tentang nikmat keamanan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam doanya, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan anugerahkanlah kepada penduduknya buah-buahan.
Kapan Nabi Ibrahim mengucapkan demikian? Tatkala dia meletakkan istrinya Sarah dengan putranya Ismail di tempat biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan, kemudian tidak ada manusia, di situ tidak ada orang lain. Maka tempat yang sepi, dia letakkan anak istrinya. Perkara yang pertama dia doakan adalah minta agar mereka diamankan, jangan sampai ada yang ganggu. Jangan sampai ada yang ganggu. Bahkan sebagian ahli tafsir seperti Ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan Nabi Ibrahim mendahulukan minta keamanan baru kemudian minta makan. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Jadi yang pertama dia minta keamanan dulu baru minta rezeki. Ya. Kenapa? Karena perhatikan perkataan Razi, dia berkata wal ibtida' bi talabi ni'matil amni fi hadha du'a yadullu ala annahu a'zamu anwa'in ni'am wal khairat. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam memulai minta nikmat keamanan dalam doa ini sebelum minta rezeki, menunjukkan bahwasanya nikmat keamanan a'zamu anwa'in ni'am wal khairat adalah nikmat yang paling besar dan kebaikan yang paling besar. Wa annahu la yatimmu syai'un min masalihid din wad dunya illa bihi. Dan tidak mungkin akan sempurna, tidak mungkin akan bisa terjalankan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan kemaslahatan-kemaslahatan dunia kecuali dengan adanya keamanan. Dan itu benar. Mau salat kalau enggak ada keamanan enggak tentram, belajar enggak ada keamanan enggak tentram ya. Sebagian saudara-saudara kita belajar, misalnya negeri Yaman dulu belajar hadis, belajar fikih. Sekarang Yaman lagi kacau, mereka bagaimana bisa belajar kalau dalam kondisi perang-perang? Gimana antum belajar mau hafal Quran kemudian dengar bom dum ya. Ya kan gimana? Enggak tenang ya. Sulit untuk menghafal dengan tentram dan tenang ya. Apalagi perkara dunia, bagaimana keamanan bisa berjalan, bagaimana ekonomi bisa jalan kalau tanpa keamanan. Oleh karenanya kata beliau, kata Razi, wa su'ila ba'dul ulama, al-amnu afdalu amis sihhah. Sebagian ulama ditanya, mana yang lebih afdal? Rasa aman atau kesehatan? Maka ulama tersebut menjawab, al-amnu afdal, dan keamanan lebih afdal daripada kesehatan. Wa dalil alaihi, kata dia, dalilnya apa? Aman lebih penting daripada sehat. Anna syatan law inkasarat rijluha fa innaha tasihhu ba'da zaman. Thumma innaha tuqbilu 'ala ar-ra'i wal aqli. Kata dia kalau ada kambing misalnya kakinya patah, kakinya terluka, maka suatu saat dia akan sehat meskipun mungkin dia cacat. Tapi ini dia masih bisa kemudian makan rumput-rumput ya, pergi ke tempat di tempat dia gembalakan ya. Tetapi kata dia, walau annaha rubitat fi mawdhi'in wa rubita bil qurbi minha dhi'bun fa innaha tumsiku anil alfi. Dia masih bisa makan, sehat dia masih bisa makan kambing tadi. Tetapi kalau kambing tadi, kambing yang sehat tidak sakit, diikat di tempat dia digembalakan, banyak rumput-rumputan. Tapi diikat juga di samping dia serigala. Ya. Maka kambing tadi pasti ketakutan, tidak bisa makan. Padahal serigalanya enggak bisa nyentuh dia, serigalanya juga diikat. Tetapi begitu melihat serigala tiap hari, dia enggak bisa makan. Dan ila antamut, sampai dia mati nanti, sampai dia mati. Wa dzalika yadullu ala anna dharar al-hasil min al-khauf ashaddu min ad-dharar al-hasil min alamil jasad. Kata Ar-Razi, ini menunjukkan bahwasanya kemudaratan yang timbul karena ketakutan lebih parah daripada kemudaratan yang timbul karena penyakit yang ada di badan. Jadi ini benar ikhwan. Kalau seorang punya harta miliaran, seorang punya rumah banyak, seorang punya mobil banyak, ya. Tapi kalau tidak aman negerinya, dia ngapain dengan kenikmatan tersebut? Ya, dia mau naik mobil mewahnya tidak bisa dia manfaatkan. Uangnya banyak mau dia belanjakan enggak bisa dia manfaatkan. Kenapa? Karena tidak aman. Ya. Maka seluruh kenikmatan sehat, kenikmatan kuatnya tubuh, kenikmatan harta, kalau keamanan tidak ada, semuanya tidak ada manfaatnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan minta keamanan sebelum nikmat rezeki. Tadi juga dalam firman Allah yang sudah kita baca, waktu Allah mengingatkan kenikmatan keamanan kepada orang Quraisy Mekah, kata Allah, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Bukankah kami telah menjadikan bagi mereka keamanan yang dengan keamanan tersebut didatangkan buah-buahan, rizqan min ladunna, sebagai rizki dari kami. Nah, kalau tidak aman bagaimana bisa didatangkan buah-buahan? Bagaimana ekonomi bisa jalan?
Allah menyebutkan keamanan dulu baru kemudian datangkan apa? Rezeki. Dengan sebab ada keamanan tersebut baru kemudian datang rezeki. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang suatu negeri yang dahulunya aman dan tentram, datang rezeki, kemudian mereka kufur dengan nikmat Allah. Kata Allah, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Kata Allah, Allah beri perumpamaan tentang suatu negeri yang aman dan tentram, yang didatangi rezeki dari segala tempat yang berlimpah ruah. Allah sebutkan nikmat rezeki, tapi sebelumnya Allah sebutkan terlebih dahulu nikmat apa? Aman. Jadi nikmat aman disebutkan terlebih dahulu. Aminatan mutmainnatan, negeri yang aman dan tentram. Kemudian baru Allah sebutkan tentang rezeki. Ya'tiha rizquha, telah datang rezeki kepada dia, kepada negeri tersebut, min kulli makan, ragadan min kulli makan. Oleh karenanya waktu Allah menyebutkan tentang ujian Allah, Allah mengatakan bahwasanya Allah akan menguji kaum mukminin. Kata Allah, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat." Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian. Kami, Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian dengan ketakutan, dengan kelaparan. Ternyata ujian yang paling berat adalah ujian apa? Ketakutan, baru ujian kelaparan. Ujian ketakutan lebih berat. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tentang nikmat, kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunya." Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan pada hari itu, seakan-akan dunia didatangkan kepadanya. Karena itulah kebutuhan dia yang paling cepat itu, yang penting aman, sehat, bisa makan, makanan ada. Rasulullah SAW sebutkan pertama kali adalah aminan fi sirbihi, merasa aman di rumahnya. Baru Rasulullah SAW sebutkan tentang sehat. Baru Rasulullah SAW sebutkan tentang makanan. Jadi nikmat aman ini bukan nikmat yang sederhana. Lebih utama daripada nikmat sehat, lebih utama daripada nikmat makanan. Apa indahnya kita makanan banyak, sehat, tapi ketakutan, gelisah, enggak enak hidup seperti itu. Ya. Enggak enak. Mau rumah banyak, mau istri banyak, tetap aja enggak enak. Kenapa? Ketakutan. Kalau takut apa faedahnya? Nikmat-nikmat tersebut tidak akan terasakan. Oleh karenanya, ya, lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah sebut tentang kenikmatan, aman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kita tahu dalam surat Al-Qasas, ya, beliau membunuh, ya, kata orang Al-Qibti, kata Allah, "Dakhala al-Madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Wajada fiha rajulaini yaqtatilan, hadha min syi'ati wa hadha min aduwwihi. Fastaghathahu alladhi min syi'ati alladhi min aduwwihi. Fawakazahu Musa faqada alaih." Kata Allah, tatkala Nabi Musa datang masuk ke suatu kota, tatkala penduduknya lagi dalam kondisi lengah, mungkin sedang tidur siang, tiba-tiba dia mendapati dua orang sedang bertengkar. Yang satu dari Israel, dari sukunya Nabi Musa, yang satu dari sukunya Firaun. Maka yang dari sukunya Nabi Musa minta tolong kepada Musa karena dua orang sedang bertengkar. Fawakazahu Musa, maka Nabi menolong kaumnya. Nabi Musa alaihissalam mukul orang tersebut, faqada alaih, maka orang tersebut pun tewas. Kata para ulama, Nabi Musa tidak bermaksud untuk membunuhnya, hanya sekedar kasih pelajaran. Tapi pelajarannya terlalu berat. Akhirnya apa? Mati. Ya, mati. Nabi Musa tahu dia bersalah, maka dia pun ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab." Maka dia pun menjadi takut di kota tersebut, yataraqqab, menanti-nanti. Apa? Maksudnya menanti-nanti keburukan yang datang bisa jadi kapan saja, yang bisa menimpa dia di mana saja. Yataraqqab, ketakutan. Ini menunjukkan kegelisahan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian akhirnya dia disuruh oleh seorang yang saleh, "Pergilah kaum Musa. Sungguhnya orang-orang telah berkumpul hendak membunuhmu. Keluarlah dari negeri ini." Maka Nabi Musa pun pergi menuju ke negeri Madian. Kata Allah, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin." Maka Nabi Musa pun keluar dari kota Mesir menuju ke kota Madian, khaifan, ketakutan, yataraqqab, dengan penuh kegelisahan. Yataraqqab artinya menanti-nanti, kapan bisa jadi, ya, dia mendapatkan kemudaratan kapan saja atau di mana saja. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Rabbi najjini minal qaumidz zalimin." Ya Allah, tolonglah aku, Rabbku, dari orang-orang yang zalim. Kemudian singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam pergi ke negeri Madian. Kemudian dia pun menolong dua orang wanita. Ternyata dua orang wanita tersebut anak seorang laki yang soleh. Kemudian akhirnya Nabi Musa diundang ke rumah calon mertuanya tersebut. Ya, tatkala ketemu dengan calon mertuanya orang soleh tersebut, Nabi Musa menceritakan
wa qassa alaihi al-qasas, maka dia pun menceritakan kisah dia bagaimana dia sampai harus pergi dari negeri Mesir dengan penuh ketakutan. Kata orang soleh tadi, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Jangan kau takut, kau telah selamat dari pengejaran orang-orang yang zalim. Orang ini menenangkan Nabi Musa. Nabi Musa lapar, takut dan macam-macam kebutuhannya. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh orang ini, jangan kau takut, sekarang kau sudah aman. Karena itu nikmat yang sangat dibutuhkan oleh Nabi Musa tatkala itu. Dia lapar juga. Tapi nikmat yang paling dia butuhkan tatkala itu, dia harus tentram. Makanya orang soleh tadi paham, dia mengatakan la takhaf, jangan kau takut. Oleh karena ikhwan, nikmat aman itu nikmat luar biasa, jangan kita sepelekan. Ya, kita gelisah ya. Kalau ada yang ancam kita, orang gelisah atau tidak? Gelisah. Ya. Gelisah, enggak enak tidur susah, ya. Mau ngapa-ngapain susah, kerja susah. Kenapa? Ada rasa takut, kekhawatiran. Oleh karena nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, antum tadi sebutkan banyak ayat, Allah menyebutkan penyebutan nikmat aman, baru kemudian nikmat rezeki. Nikmat aman, baru kemudian nikmat sehat. Yang menunjukkan nikmat aman lebih utama daripada nikmat rezeki, daripada nikmat sehat. Tapi dalam surat Al-Quraisy, Allah menyebutkan nikmat rezeki baru nikmat aman. Ya. Yaitu Allah berfirman, li ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata para ulama, ini pengecualian. Sembahlah Rabb yang memiliki Ka'bah, yang telah menjadikan kalian tidak lapar dan telah menjadikan kalian tentram, tidak takut. Ternyata penyebutan tidak lapar didahulukan daripada tidak takut. Kata para ulama, ini pengecualian. Asalnya nikmat aman lebih utama daripada nikmat lapar. Kenapa Allah menyebutkan daripada nikmat rezeki? Kenapa Allah sebutkan rezeki dahulu baru kemudian keamanan? Karena sesuai dengan konteks ayat. Allah sedang menyebutkan tentang rezeki. Di awal ayat kata Allah, li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy, nikmat Allah berikan mereka punya kebiasaan berdagang. Ya. Ila fihim rihlatas syita'i was saif. Mereka berdagang ya tatkala di musim dingin dan di musim panas. Dan perdagangan mereka itu dalam rangka untuk mencari apa? Mencari makan. Maka akhirnya Allah sebutkan masalah nikmat makan baru nikmat apa? Aman. Karena awal ayat bercerita tentang khusus tentang nikmat rezeki, nikmat perdagangan, bisa berdagang ke negeri Yaman, bisa berdagang ke negeri Syam dalam rangka untuk mencari rezeki. Sehingga setelah itu Allah sebutkan dulu nikmat rezeki baru nikmat aman. Tetapi secara umum ayat-ayat yang sebelumnya saya baca yang banyak dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya nikmat aman lebih utama daripada nikmat sehat dan daripada nikmat rezeki. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aman merupakan nikmat di dunia, aman juga merupakan nikmat yang utama di akhirat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga, kalian tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Kenapa? Karena merasa aman itu nikmat yang luar biasa. Bahkan di surga itu nikmat yang utama. Tentram, aman, tidak ada takut sama sekali, tidak ada sedih sama sekali. Ya. Seorang sedih kalau makanannya kurang, seorang sedih kalau istrinya enggak pulang-pulang misalnya. Seorang sedih kalau gajinya enggak turun-turun. Ya. Seorang takut kalau ada yang mengancam. Dan di surga itu semua enggak ada. Di dunia bagaimanapun kita pasti ada kekhawatiran dan pasti juga ada kesedihan. Nah, yang Allah nafikan pertama kali, la khaufun alaikum. Kalian tidak akan merasa takut, kalian akan aman, tentram, aman di surga. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan bersedih. Oleh karena Allah sebutkan nikmat keamanan ini di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan. Allah juga berfirman, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka para penghuni surga meminta kepada Allah berbagai macam buah-buahan dan mereka dalam kondisi aman. Allah juga berfirman, fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dan mereka itu adalah penghuni surga. Mereka akan mendapatkan balasan yang berlimpah akibat perbuatan amal soleh mereka dan mereka merasa aman dalam kamar-kamar mereka di surga-surga mereka. Jadi nikmat aman bukan cuma penting di dunia, bahkan di akhirat adalah nikmat yang utama. Oleh karenanya agama Islam adalah agama yang menyeru pada keamanan. Dan Rasulullah SAW mengancam orang yang membuat orang tidak tentram, itu Rasulullah SAW mengancam. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna amwalakum, inna dima'akum, wa amwalakum, wa a'radakum haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha, fi baladikum hadha, fi
fi syahrikum hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Kemudian harta kalian haram, tidak boleh diambil. Dan harga diri kalian haram, tidak boleh dijatuhkan. Ini semua menghilangkan keamanan. Seorang kalau dipukulin, dia tidak merasa aman. Kalau hartanya ingin diambil, dia tidak merasa aman. Kalau harga dirinya diganggu, dia merasa tidak aman. Jadi hadis ini menjelaskan tentang pentingnya keamanan. Makanya Rasulullah SAW mengharamkan segala perkara yang bisa menggoncang keamanan. Rasulullah SAW bersabda, bahkan dalam perkara yang sederhana, al-muslimuna man salim al-muslim al-mu'min man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang terbaik, yang sejati adalah yang kaum muslimin tidak terganggu dengan lisannya dan tangannya. Artinya apa? Dia tidak mengganggu orang lain. Orang lain merasa aman dengan dia. Kalau orang lain merasa tidak aman dengan dia, merasa terganggu, ini orang paling buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittaqa fuhsyi. Sungguhnya orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah yang paling buruk. Siapa? Yang ditinggalkan masyarakat karena takut dengan gangguan lisannya. Kamu bergaul dengan dia, kita tidak merasa aman. Bayangkan, tidak merasa aman dalam harga diri kita. Takut kita dikata-katain, takut kita diejek, sehingga orang tidak mau bergaul sama dia. Orang tidak mau bergaul sama dia, orang ini terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak membuat orang lain aman. Hati-hati ya. Jadi masalah aman ini masalah penting dalam Islam. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat heran, Rasulullah SAW sebutkan 3 kali, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Qila, dikatakan kepada Nabi, "Man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman?" Sampai 3 kali Anda sebutkan. Rasulullah SAW bilang sekali, kita sudah percaya. Apalagi Rasulullah SAW ulang berapa kali? 3 kali. Siapa yang tidak beriman tersebut? Kata Nabi SAW, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Tetangga yang tidak merasa aman dengan gangguannya. Ini orang tidak beriman, divonis 3 kali oleh Nabi tidak beriman. Kenapa? Karena dia mengganggu orang lain. Ya. Contohnya Rasulullah SAW, bahkan dalam perkara kecil kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain, enggak boleh. Ini takut-takuti enggak boleh. Sekecil apapun rasa takut tersebut. Bahkan masalah bercanda. Kata Rasulullah SAW, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban aw jaddan. Tidak boleh salah seorang dari kalian ngambil barang temannya serius ataupun bercanda, enggak boleh. Enggak boleh. Orang kadang ngerjain temannya, dia bangun dia cari HP-nya enggak ada. Dia gembira, kasihan, gembira. Jadi gembira, temannya bingung itu dia gembira. Ini enggak boleh, haram. Kenapa? Buat dia khawatir. Buat dia khawatir. Ya. Orang bercanda lagi berdiri di pinggir kolam renang, kemudian ditolak, kemudian ditarik lagi. Ini kan bercanda tapi menakut-nakutin. Ya. Dan ini haram, tidak boleh. Semua perkara yang bisa mengganggu rasa aman orang lain ini hukumnya haram. Bahkan Rasulullah SAW melarang ada orang yang kemudian misalnya mengisyaratkan, memberi isyarat dengan pedangnya kepada orang lain. Enggak boleh, enggak boleh. Ya, makanya seorang kalau kasih pisau sama orang, kasih belakangnya, jangan kasih ujungnya kepada orangnya. Oleh karenanya segala perkara yang menimbulkan hilangnya rasa aman ini dicela dalam syariat. Ini menunjukkan betapa perhatian syariat tentang keamanan. Kalau keamanan individu sangat diperhatikan dalam syariat, apalagi keamanan negeri. Oleh karena syariat punya aturan-aturan agar bagaimana keamanan suatu negeri bisa terjaga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini memunculkan keimanan, memunculkan keamanan di negeri kita adalah tanggung jawab bersama. Jangan kita menyangka bahwasanya itu hanya tanggung jawab sebagian instansi atau sebagian petugas, hanya tanggung jawab polisi, hanya tanggung jawab tentara. Ya. Tetapi tanggung jawab kita semua. Kita berusaha untuk menjaga keamanan dan kita tidak suka dengan siapapun yang ingin merusak keamanan di negeri kita, yang bisa menggoncang keamanan negeri kita. Ya, saya betapa senang tatkala di Arab Saudi, setiap saya ikut khutbah Jumat, saya selalu mendengar khotibnya mendoakan polisi dan tentara. Saya selalu mendengar khotibnya mendoakan polisi dan tentara. Kenapa? Karena mereka tahu, ini sebelum perang dan setelah perang. Sebelum terjadinya perang dengan negeri Yaman, sudah mereka doakan, apalagi di saat-saat seperti ini. Tatkala terjadi perangan antara
Orang Syiah Houthi dengan pemerintah Arab Saudi, doanya lebih kencang lagi. Ya. Kenapa? Karena mereka sadar bahwasanya ya yang memperjuangkan keamanan paling depan adalah apa? Polisi dan tentara. Selalu mereka doakan. Dan mereka sadar bahwasanya mereka, dan sering dalam tulisan-tulisan, ceramah-ceramah para ulama, kita merasa tentram di rumah, ya, sementara mereka yang susah. Ya. Mereka polisi di sana tidak tidur terkadang, tentara tidak tidur, meninggalkan anak istri mereka untuk menjaga keamanan kita. Nah, kalau kita tidak dukung, ya, nanti tatkala keamanan sudah rusak, yang merasakan bukan cuma mereka, kita pun juga merasakan. Ya. Ini menunjukkan mereka merasa bahwasanya menimbulkan keamanan adalah mas'uliyatul jami', adalah tanggung jawab bersama. Dan kita harus ya menanamkan ini dalam diri kita. Jangan sampai Anda mengucapkan satu kalimat atau menyebarkan satu berita apapun yang ternyata mendukung terjadinya ketidakamanan dalam negeri ini. Jangan sampai Anda memprovokasi dengan provokasi apapun yang menyebabkan tidak aman di negeri ini. Kita tidak ingin keamanan negeri ini, ya, yang memang saya katakan tidak sempurna keamanan negeri kita, tapi secara umum relatif alhamdulillah kita aman. Ya. Sekarang orang lalu lalang naik pesawat ke bandara kemana-mana, alhamdulillah aman. Ada kejadian, ada begal apa? Begal ya? Begal ya. Begal itu ya hewan. Ya, ada begal di sana sini ada, tapi relatif masih aman. Ada perampok, ada pencuri, ada, tapi alhamdulillah masih relatif apa? Aman. Kita tidak ingin perkaranya lebih parah daripada yang ada sekarang. Dan antum perhatikan, ya, bahwasanya keamanan kita perlukan dalam segala hal. Bukan cuma masalah dunia, tapi masalah agama juga perlu. Bukan cuma tatkala kita ingin meningkatkan ekonomi kita, perlu keamanan. Kalau sudah tidak aman, maka akan hancur ekonomi kita. Ya. Saya punya teman di Libya. Ya. Dahulu, mohon maaf, di zaman presiden sebelumnya, dia cerita sebelum awal saya masuk kuliah, mereka sering cerita. Ya, sampai kalau ada orang Libya datang umroh, dia bilang jangan kau sebutkan kau punya teman namanya saya, tidak boleh, jangan. Saya tidak ingin diketahui. Saya bilang kenapa? Waduh, kita susah di sana, di Libya. Ya, kalau kita solat 5 waktu di masjid berjamaah terus 5 kali, pasti ditangkap. Kenapa? Di setiap masjid ada intelnya. Ini orang kok solat 5 waktu di masjid ini terlalu apa? Fanatik, tangkap. Terkadang ada perintah tiba-tiba semua yang jenggotan tangkap, ditangkap yang jenggotan. Terkadang ada perintah semua yang cingkrangan tangkap. Ini betul, dia cerita. Tiba-tiba ada perintah yang cingkrangan semua apa? Ditangkap. Ya. Ya. Dan dia rasakan. Dia cerita kita pernah solat subuh nih. Solat subuh berjalan di trotoar menuju masjid. Sementara di samping trotoar itu ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohon berduri. Tahu-tahu ada patroli. Patroli itu mencari orang-orang yang terlalu rajin ya. Wah, kata dia bahaya. Maka begitu ada patroli, saya pun lompat masuk ke kebun tersebut sehingga badan saya penuh duri. Kenapa? Kalau dia lihat saya lagi jalan ke menuju masjid, bisa saja ditangkap. Jadi kondisinya sangat mengerikan. Sampai dia cerita, sebagian saudara-saudara kita di penjara bertahun-tahun, yang jenggotan, yang cingkrangan, pokoknya yang multazim ditangkap. Sampai akhirnya mereka sudah tidak tahan, akhirnya mereka sampaikan kepada petugas penjaga penjara. Nasib kita bagaimana? Sudah lama kita di penjara, tidak ada sidang, tidak ada apa-apa. Nasib kita bagaimana? Terus mereka nanya, bagaimana nasib kita? Akhirnya petugas penjara mengatakan, ya sudah, kumpul semuanya. Itu kumpul semuanya, ditembakin semuanya. Ikhwan, kemudian ya kondisi memang tidak baik tatkala itu. Kemudian akhirnya pada puncak-puncaknya terjadi apa yang terjadi. Ya, mereka tidak sabar sehingga akhirnya melakukan pemberontakan. Dan berhasil, pemberontakan tersebut berhasil. Sang presiden ditangkap dan dibunuh. Bahkan saking jengkelnya mayatnya dibiarkan di tempat yang lama supaya orang puas kalau melihat. Ini tuh yang kurang ajar, udah mati. Jadi tidak langsung dikubur, dibiarin dulu. Sampai orang semua pada berdatangan melihat mayat tersebut untuk mau caci maki kek, mau apa kek. Pokoknya orang ini sudah tewas. Dan itu sebenarnya tidak boleh, harusnya segera dibunuh. Segera dikubur maksudnya. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang kondisi lebih buruk. Keamanan tidak ada, ekonomi hancur. Dulu dinar tuh nilainya berapa real, sekarang jatuh. Dulu lebih tinggi daripada real kalau nggak salah. Sekarang jatuh, ekonomi hancur, tidak aman.
ya, ada beberapa penguasa dalam satu negara bahaya. Terakhir 2 minggu lalu teman saya meninggal dunia, ya. Saya tanya kenapa meninggal? Ya. Ada 2 sekelompok orang-orang saling bertengkar. Maka teman saya ini masuk untuk mendamaikan dan dia benar-benar sudah damai. Rupanya ada yang tidak suka, ada yang inginnya perang. Teman saya pergi langsung ditembak di situ juga, ya. Tidak ada siapa yang membunuh, tidak ada yang tahu. Siapa yang mau nangkap, polisinya enggak ada. Terus bagaimana? Kondisi tidak aman. Ya. Lihat di Yaman. Yaman dulu juga presidennya zalim, orang-orang semua mencela presidennya. Ya. Bagaimana dia zalim, dia hanya mengambil harta untuk dirinya. Ya. Kemudian terjadi pemberontakan, digulingkanlah, kemudian muncullah presiden yang baru. Kemudian timbullah pemberontakan orang-orang Syiah. Ya, sampai sekarang tidak aman. Sampai sekarang tidak aman. Padahal Arab Saudi sudah ikut campur untuk mengamankan, tetap saja tidak aman, apalagi kalau tidak ada turut campur negara luar. Arab Saudi yang negara kaya ikut campur untuk mengamankan, belum berhasil sampai sekarang. Betapa banyak ya uang yang harus dikeluarkan, belum berhasil sampai sekarang. Kemudian juga kita bicara misalnya di negara-negara yang lain, di Tunis, di Mesir, ya. Sekarang semuanya kondisi lebih lebih kacau. Maksud saya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau aman sudah tidak ada, ya, ekonomi kita sangat berat, belum lagi masalah agama. Kita susah untuk beribadah, susah untuk pengajian. Sekarang alhamdulillah mengaji di mana-mana, tidak ada yang larang, alhamdulillah. Larang sedikit-sedikit biasalah. Tapi secara umum boleh ngaji di mana-mana, ya. Boleh ceramah di mana-mana. Mau sholat, alhamdulillah. Anda sholat di mall, sholat di mana, enggak ada yang larang, kan? Alhamdulillah. Anda baca Quran di bandara, mau baca Quran di mana, tidak ada yang larang. Alhamdulillah. Nikmat luar biasa. Oleh karena Allah sebutkan masalah ibadah butuh keamanan. Contohnya dalam masalah sholat, dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, disyariatkannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala seorang ketakutan. Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian merasa takut, maka sholatlah dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi naik kendaraan. Kemudian kata Allah, fa idza amintum, kalau kalian sudah merasa aman, fadzkurullah, maka sholatlah seperti biasa. Jadi sholat juga butuh rasa aman. Kalau tidak aman, gimana kita mau sholat dengan tenteram? Contohnya masalah haji. Haji juga disyaratkan harus aman. Kalau enggak aman, enggak bisa haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Para ulama menjelaskan di antara kemampuan bukan selain harta yang banyak, tubuh yang sehat, di antaranya amnut tariq, di antaranya jalan juga harus aman. Kalau kita mau berhaji ternyata dalam jalan tersebut ada ancaman perampok yang membunuh, maka tidak wajib haji. Ya. Makanya dalam ayat juga Allah mengatakan, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Kata Allah, kalau kalian sudah merasa aman, lantas kalian melaksanakan haji tamattu, maka hendaknya potong kambing atau potong onta. Allah mengatakan fa idza amintum, kalau kalian merasa aman. Demikian juga dalam masalah dakwah. Dakwah juga butuh keamanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam waktu itu berdakwah di zaman hidupnya Fir'aun. Dia berdakwah lama tapi pengikutnya tidak banyak. Kata Allah, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'aun." Tidak beriman kepada Nabi Musa kecuali dzurriyyah min qaumi, hanya anak muda, jadi sedikit, tidak banyak. Kenapa? Ala khaufin min Fir'aun wa malaihim. Karena mereka ketakutan an yaftinahum, mereka akan disiksa oleh Fir'aun dan pengikutnya. Waktu Fir'aun masih hidup, pengikut Nabi Musa tidak banyak. Tapi setelah Fir'aun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di Laut Merah, maka dakwah Nabi Musa luar biasa. Pengikutnya banyak, sampai di antara pengikut terbesar setelah umat Muhammad adalah pengikut siapa? Nabi Musa alaihissalam. Waktu Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan, dikatakan, undur ilal ufuk fa idza sawadun azim. Lihatlah ke arah ufuk, tiba-tiba ada jumlah yang sangat banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, fa dhanantu annahu ummati. Saya menyangka itulah umatku. Faqila hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan itu bukan umatmu, tapi itulah umatnya Musa dan Nabi Musa alaihissalam. Menunjukkan Nabi Musa setelah tentram aman, maka dakwanya sangat mudah berkembang. Demikian juga Nabi SAW tatkala peristiwa perjanjian Al-Hudaybiyah. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Kemudian 6 tahun di Madinah. 13 tambah 6, 19 tahun kira-kira. Dan pada tahun 5 Hijriah tatkala terjadi perang Khandaq, waktu itu pasukan kaum muslimin maksimal 3.000. Pasukan kaum muslimin maksimal 3.000. Cuma 3.000. Kemudian waktu perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hendak berumrah, Rasulullah SAW membawa 1.500 orang.
Jadi pasukan kaum muslimin negara Islam maksimal 3.000. Kenapa? Karena masa perang, susah untuk berdakwah. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang perjanjian tersebut 10 tahun gencatan senjata. Boleh saling mengunjungi. Orang muslim boleh mengunjungi orang musyrik di Mekah, orang musyrik boleh mengunjungi seorang muslim di Madinah. Terjadi keamanan. Namun keamanan tersebut hanya berlangsung kira-kira 2 tahun. Namun apa yang terjadi? Waktu kaum musyrikin membatalkan perjanjian mereka pada tahun 8 Hijriah, ternyata yang masuk Islam sudah banyak. Ternyata kaum muslimin yang hendak menaklukkan kota Mekah 10.000 pasukan. Jadi dalam waktu kurang sekitar 2 tahun bertambah jumlah kaum muslimin dari 3.000 menjadi 10.000. Berarti berapa? 7.000. Bayangkan selama ini 19 tahun cuma 3.000. Dalam 2 tahun kondisi yang aman ternyata sampai berapa? Naik 7.000. Dan ini luar biasa. Makanya saya katakan dakwah itu juga butuh rasa aman. Kalau tidak aman, gimana kita mau berdakwah? Susah. Orang kafir juga susah menerima apa yang kita sampaikan. Dia juga tidak paham. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah tsumma ablighu ma'manah." Kalau ada orang musyrik ingin minta keamanan, ya, minta perlindungan, maka lindungilah dia sampai dia mendengar firman Allah, kemudian kembalikan dia ke tempat yang aman. Jadi susah juga kalau kita menyampaikan dakwah sementara dalam kondisi tidak aman, pihak non-muslim juga susah menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kalau sudah aman, lebih mudah. Oleh karenanya, Islam berkembang di negara-negara kafir sekarang bukan dengan pedang. Saya ulangi ya, bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu, dengan dakwah. Pesatnya luar biasa, baik di Amerika, di Australia. Ya, saya kemarin waktu ke Melbourne cerita, ada demonstrasi anti-Islam. Dikumpulkan dari seluruh Australia untuk demo anti-Islam, datang ke Melbourne. Polisi sudah datang rame-rame, orang kafir mau dikumpulkan untuk demo terhadap kaum muslimin. Ternyata yang datang cuma sedikit, tidak banyak. Ya. Kemudian lawannya timbul demo yang lain, yang demo orang-orang kafir juga. Lebih banyak daripada yang anti-Islam. Kenapa? Mereka bisa kenal Islam dengan akhlak yang mulia. Ya, mau saya kalau kondisi aman, dakwah insya Allah lebih mudah, lebih pesat berkembang. Tapi kalau dalam kondisi tidak aman, bagaimana kita mau berdakwah? Jadi intinya, ya, nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga. Ya. Dan di antara perkara-perkara yang bisa menjaga nikmat keamanan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dulu. Dan tidak mungkin seorang dikatakan bersyukur kecuali dia meyakini dalam hatinya. Bagaimana Anda bisa bersyukur kalau Anda tidak tahu kadar kenikmatan tersebut? Makanya ini pengajian dalam rangka agar kita mensyukuri nikmat-nikmat aman, nikmat yang seakan-akan khawatir kita lupakan. Ya, kayaknya biasa-biasa aja. Kayaknya padahal aman itu sangat penting. Kalau terjadi kerusakan keamanan yang jadi terkena musibah kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, pengajian kita, ya, semuanya bermasalah nanti. Kemudian di antara hal yang bisa menjaga nikmat keamanan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan. Kata para ulama, keamanan dunia, keamanan juga di akhirat. Sejauh mana kita menegakkan tauhid, maka keamanan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ma'ruf, wa adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tardha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah, Allah menjanjikan bagi orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan berikan mereka kekuasaan di atas muka bumi sebagaimana orang-orang sebelumnya diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan buat mereka untuk bisa menjalankan agama mereka, dan Allah ridho agama bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menghilangkan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, Allah ganti dengan keamanan. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Beribadah kepadaku saja dan tidak berbuat syirik. Jadi antum harus yakin, tauhid itu sumber keamanan. Jangan ragu. Allah yang menyatakan demikian. Yang kasih aman siapa? Allah. Ya, kalau orang bertauhid, seandainya ternyata keamanan di sekitarnya tidak ada, dia akan tentram dalam dirinya. Ya. Saya katakan kalau seluruh masyarakat bertauhid, keamanan akan datang. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau mereka beriman bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi. Seandainya ustaz saya sudah bertauhid, ustaz saya sudah berusaha menjalankan tauhid, tapi tetap dia tidak aman. Meskipun tidak aman, insyaallah ada keamanan dalam hatimu.
Kemudian juga yang penting adalah menegakkan hukum had. Ini kita beri masukan kepada pemerintah untuk melaksanakan hukum had. Ya, beri masukan, berusaha. Kalau ada orang-orang yang berada di pemerintahan, berusaha beri masukan. Ya. Apalagi kita mayoritas kaum muslimin. Kalau kita belum bisa menegakkan syariat Islam secara sempurna, tegakkan yang bisa kita mampu. Karena menegakkan hukum had bukti bahwasanya akan menimbulkan keamanan. Lihat Arab Saudi, amannya luar biasa. Kenapa hukum had ditegakkan? Di sana hampir tidak pernah kita lihat orang bertengkar. Kalau bertengkar mulut mungkin sering, tapi kalau berkelahi enggak. Karena mereka tahu kalau mukul orang ini ada bayarannya ini. Gigi patah 5 ekor onta bisa jadi. Jadi enggak berani mereka sembarangan. Ya. Semuanya ada kisosnya. Ya. Kalau dia bunuh orang, dia tahu dia akan dibunuh juga. Meskipun amir, meskipun pangeran akan dibunuh. Dan ini diterapkan di Arab Saudi. Ada amir yang bunuh orang, yang dibunuh juga di sana. Ya, ini luar biasa. Kenapa di sebagian negara darah itu murah? Karena mereka tahu kalau mereka bunuh, mereka tidak akan dibunuh. Paling di penjara, kemudian bebas. Dia begal orang lain, dia bunuh orangnya, dia ambil motornya, dia tidak akan dibunuh. Ditangkap oleh polisi, aman. Ya sudah, paling mungkin dipukulin, diapain, tapi tidak sampai mati. Kalau di sana enggak, ente bunuh, ente juga dibunuh. Makanya Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam praktek kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berfikir. Bayangkan Allah mengatakan praktek pembunuhan kisos itu ada kehidupan. Kok bisa? Iya ada kehidupan. Kehidupan bagi yang lain. Karena orang tahu kalau dia membunuh, dia akan dibunuh. Meskipun orang ini dibunuh, tapi menjadi pelajaran bagi yang lain dan benar-benar akan memunculkan kehidupan. Makanya di sana berkelahi aja nggak ada, apalagi sampai bunuh-bunuhan. Jarang sekali kita dengar. Ya. Orang bertengkar mulut sering. Ente kurang ajar sampai begini. Saya pernah lihat sampai tapi nggak berkelahi juga, begini-begini saja. Saya pernah lihat. Sini, tapi nggak berkelahi karena mereka tahu kalau mereka berkelahi masalah nanti. Ada kisosnya. Maka menegakkan hukumat itu sangat penting. Ya. Kalau mencuri dipotong tangannya, memang menyakitkan, ya, tetapi faedahnya besar dan Allah lebih tahu tentang manusia. Allah lebih tahu tentang ciptaannya. Tidak akan bisa menegakkan keamanan kecuali dengan ditegakkan hukum had. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk menegakkan keamanan mengajarkan pemahaman salafus saleh. Ini penting. Kalau timbul khurafat, timbul kesyirikan dan macam-macam, terkadang orang ya bisa menimbulkan hal yang aneh-aneh, ya. Pemahaman takfiri misalnya dan yang lainnya. Tapi kalau paham dengan pemahaman salafus saleh, maka insyaallah Allah akan berikan keamanan. Kemudian juga yang penting diantaranya bermuamalah dengan pemerintah dengan cara yang benar. Ya. Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya ya saya kunu ba'di atharatan alaikum. Ya akan datang setelahku ya atharah itu artinya muncul pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan kantongnya sendiri. Ya. Dia ingin menyenangkan dirinya, mengorbankan masyarakat. Akan muncul orang-orang seperti itu. Kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talqani ya, alal haud. Maka bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di mana? Di telagaku. Dan banyak hadis-hadis menyuruh kita untuk bersabar dengan pemerintah yang zalim. Bukan berarti bersabar pasrah, tidak. Kita mendoakan, kita berusaha mendakwahi. Barang siapa yang punya kemampuan untuk sampai kepada pemerintah, kalau ada pemerintah yang zalim, kalau ada pemerintah yang adil, kita syukuri, kita dukung. Kalau ada pemerintah yang zalim, maka kita berusaha dakwahi. Ya. Dan itu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ingat, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ini harga mati. Ini harga mati. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Karena ini pemikiran Khawarij. Dalam buku-buku, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dalam buku-buku Maqalatul Islamiyin, buku-buku tentang kutubul maqalat, kitab-kitab yang berbicara tentang firqah-firqah, seperti kitab Maqalatul Islamiyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, seperti kitab Al-Fasl ya karangan Ibnu Hazm Al-Andalusi, kemudian juga kitab Al-Milal wa Nihal Asy-Syahristani. Semuanya menjelaskan di antara ciri-ciri khusus orang-orang Khawarij adalah memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Ingat ya, memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Ya. Kalau anda menasihati, silakan nasihati dengan cara yang baik. Tapi jangan sampai berpikiran mengajak masyarakat untuk revolusi, enggak boleh. Dan anda tidak boleh mendukung ungkapan-ungkapan seperti itu, enggak boleh. Tidak boleh. Ada batasannya. Anda nasihati silakan, anda datangi silakan, anda tegur silakan. Ente bisa datang ketemu langsung tegur, bagus. Datang langsung kepada orangnya ditegur, ini paling baik. Afdhalul jihad kalimatul haq indal sultanil jair.
Jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang apa? Zalim. Datangi langsung sampaikan. Tapi kalau sampai berpikiran untuk berevolusi, ya, memberontak, maka ini pemikiran Khawarij. Jangan sampai Anda mendukung pemikiran tersebut, kemudian akan terjadi apa yang terjadi di negara kita. Ya. Oleh karenanya, menasihati pun ada batasannya, tidak boleh berlebih-lebihan sampai mengajak orang untuk memberontak. Kalau kita melanggar sunnah Nabi dalam bermuamalah terhadap pemerintah yang zalim, maka bisa jadi keamanan akan dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kita mungkin orang ya jengkel. Ya, semua orang jengkel juga kalau ada suatu kezaliman. Semua orang jengkel. Tapi Anda punya aturan. Bagaimana berhadapan dengan pemerintah yang zalim, itu ada aturannya dalam buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi SAW yang menyuruh Anda untuk salat, Nabi yang menyuruh Anda untuk puasa, Nabi yang menyuruh Anda untuk berhaji, Nabi juga yang menyuruh Anda untuk bersabar, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Dan jangan dengarkan syubhat-syubhat orang-orang yang ingin meragukan akan hal ini. Saya katakan tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim. Yang muslim ini harga mati. Barang siapa yang melanggar, khawatir terjerumus dalam pemikiran apa? Khawarij. Ya. Jangan sampai Anda ikut membantu, baik perkataan maupun tulisan, membantu kemudian mengalirnya darah-darah kaum muslimin di negeri kita, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang lain. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini tentang nikmat keamanan. Insyaallah kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di sesi tanya jawab ya. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan semuanya pertanyaan-pertanyaan berat ya. Saya hanya bisa menjawab yang kira-kira bisa saya jawab ya. Ya. Yang sisanya wallahu a'lam bishawab ya. Saya tadi sampaikan kepada teman-teman, Al-Imam Malik pernah ditanya 100 pertanyaan dan beliau cuma jawab sekitar 5 ya, atau 10. Sisanya wallahu a'lam. Baik, pertanyaan pertama. Apakah hukum mentaati pemerintah yang terpilih dengan sistem demokrasi di negeri ini sama dengan hukum mentaati pemerintah oleh kaum muslimin? Demikian juga pemerintah oleh kaum muslimin yang hidup ditinggal di negeri yang dipimpin oleh orang kafir seperti di Inggris, Perancis, Jerman dan lain-lain ya. Permasalahan ini kembali kepada hukum mentaati pemerintah yang dia terpilih dengan cara yang tidak islami. Dan ternyata pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama dahulu. Kita tahu ada cara-cara islami ya, seperti istikhlaf, menunjuk kepada pengganti setelahnya ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar ya, atau kesepakatan menunjuk seorang pemimpin seperti waktu Rasulullah SAW meninggal maka Abu Bakar diangkat, atau menunjuk beberapa orang kemudian diantaranya orang-orang terpilih salah satunya diangkat menjadi pemimpin seperti yang dipraktikkan oleh Umar tatkala hendak memilih 6 orang dan akhirnya terpilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada cara yang tidak sah yang disebut oleh para fuqaha, caranya adalah taghallub dengan kudeta. Kudeta akhirnya menjadi pemimpin. Para ulama telah menjelaskan, ijma' ulama, meskipun seorang pemimpin meraih kepemimpinan dengan cara yang tidak sah, tetapi toh dia sudah jadi pemimpin dan kekuasaan kaum muslimin di tangan dia, meskipun caranya tidak sah secara Islam, maka pemerintah Islam adalah agama yang memandang maslahat dan mudarat. Maslahatnya apa? Maslahatnya disuruh taat. Tidak mungkin syariat menyuruh untuk terus perang, akan jatuh dan gugur ribuan nyawa atau jutaan nyawa. Jika sudah ada satu yang memimpin dan benar-benar dia memegang kekuasaan, maka dia
Amirul Mukminin, maka dia adalah pemimpin kaum muslimin. Meskipun cara pemimpinnya tidak apa? Cara pemimpinnya tidak sah. Dan ini dijelaskan oleh para fuqaha karena agama kita memandang kemaslahatan. Makanya disebut dengan ulil amr, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpin ulil amr, yaitu pengatur urusan kalian. Maka tidak sah kalau ada salah seorang kemudian misalnya kelompok di baiat ini, kelompok ini, jamaah ini punya baiat ini, jamaah ini punya baiat ini. Ini pemimpin ini bukan waliul amr karena mereka tidak memegang kekuasaan kaum muslimin. Dia ngatur urusan apa? Urusan kita. Dia ngatur urusan apa? Urusan kita ini apa yang dia atur? Pernikahan juga bukan lewat dia, kita mau haji juga bukan lewat dia, ya. Masalah lalu lintas juga bukan lewat dia, berarti dia bukan waliul amr. Contohnya Islam Jamaah punya amir. Kata dia amir, ini amir yang sah. Amirmu amir apa? Ngurus apa? Ya. Ngurus urusan apa kita yang diurus sama dia? Ya cuma kelompok dia cuma sedikit itu. Karena masalah pemimpin bukan masalah sederhana. Berkaitan dengan pengurusan dalam negeri dan bagaimana menghadapi tantangan luar negeri. Kalau ada yang ingin perang, ada yang ingin merang, maka syariat melihat kemaslahatan yang besar. Kalau ada seorang menjadi pemimpin meskipun dengan cara kudeta, maka tetap dianggap sebagai pemimpin yang apa? Yang sah. Paham? Jadi cara berpikir kita, agama kita dibangun di atas apa? Kemaslahatan. Nah, di antara cara yang tidak Islami ada cara demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bersama. Namun toh kalau seorang sudah terpilih menjadi pemerintah, penguasa, menjadi presiden dan ternyata benar kekuasaan di tangan dia, ya berarti dia termasuk yang harus kita taati selama dia menyeru kepada kebaikan. Kalau dia menyeru kepada keburukan maka tidak boleh kita taati. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ada penguasa yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang mendolimi masyarakat, maka tidak boleh kita dukung. Tidak boleh kita dukung. Ya. Kalau dia berdusta, tidak boleh kita mendukung kedustaannya. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak dukung lantas kita memberontak. Ini jadi masalah. Ya. Kita semua ingin kebaikan. Dan di penguasa ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Dan itu bukan cuma berlaku di negeri kita, di mana-mana. Ya. Kalau mereka menyuruh kepada kebaikan kita dukung. Makanya Allah mengkhususkan penyebutan ulil amri. Kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Justru kata Syekh Utsaimin, ini pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya kita harus taat. Selama tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kalau presiden suruh kita sholatnya nggak usah tunggu presiden. Suruh kita puasa bulan Ramadan nggak usah tunggu presiden. Tapi jadi masalah misalnya pemerintah suruh taat kepada aturan tertentu, aturan undang-undang. Kalau nikah harus punya surat nikah misalnya, harus taat kepada peraturan pemerintah yang kita tahu itu dibangun di atas kemaslahatan. Misalnya aturan pemerintah, kalaupun harus berdemonstrasi maka harus berhenti pada jam sekian misalnya, ya. Dan peraturan tersebut memang untuk kemaslahatan, maka hendaknya kita taati. Jadi ini syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang, kata mereka ini pemerintah tidak sah dan ini awal kehancuran, bahaya. Terus maksud ente kapan sahnya? Enggak akan ada pemerintah sah sampai bunuh-bunuhan seluruhnya. Sekarang kalau ini bilang tidak sah, ini tidak sah, yang kelompok sana bilang tidak sah, terus peraturan diapain? Ente berpikir pakai logika, ya. Misalnya pengajian ini Salafiyin mengatakan, Ahlus Sunnah mengatakan tidak sah. Nanti kelompok sana mengatakan itu juga tidak sah. Semua orang Islam mengatakan tidak sah. Terus kalau tidak sah konsekuensinya tidak harus ditaati. Peraturannya dianggap buih, tidak ada nilainya. Terus bagaimana negara ini bisa jalan? Ya. Terus maunya bagaimana? Maunya rebut-rebutan. Terus yang sah kalau dari saya baru sah, kalau dari dia baru sah. Terus yang mau saya yang mana? Sampai kapan mau begini? Akhirnya tidak ada ketaatan kepada pemerintah karena dianggap tidak sah. Akhirnya bisa timbul ya berbagai macam gejolak dan akhirnya kita khawatir terjadi apa yang terjadi di kemudian hari. Baik. Adapun seorang yang tinggal di negeri kafir, kita negeri Islam ciri-cirinya penduduknya orang Islam, syiar-syiar Islam kelihatan. Itu negeri apa? Islam. Ya. Azan dikumandangkan di mana-mana, masjid penduduknya juga orang Islam. Ya. Berbeda dengan seorang Muslim yang tinggal di negara kafir, misalnya tinggal di Amerika atau tinggal di Inggris. Dia taat kepada pemerintah pada perkara yang benar, bukan karena dianggap sebagai pemimpin yang sah, karena memang itu negara kafir.
Tetapi dia taat karena melihat apa? Kemaslahatan. Berbeda kita negara muslim, kita taat kepada pemerintah karena syariat yang menyuruh. Karena dia adalah pemimpin kaum muslimin dan dia seorang muslim. Kita hanya boleh memberontak kalau dia kafir. Kata Rasulullah SAW, "Syira'u a'immatikum alladhina tal'anunahum wa yal'anunakum." Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Ya. Jadi pemerintahnya jengkel sama rakyatnya tuh. Ya. Dilaknat rakyat kurang ngajar, rakyat brengsek, rakyat kurang ngajar. Rakyatnya juga jengkel sama pemerintah. Pemerintah kurang ngajar, pemerintah brengsek. Alladzina tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum, yaitu yang kalian mendoakan keburukan kepada mereka dan mereka mendoakan keburukan bagi kalian. Kata Nabi. Maksudnya apa? Rakyat bilang, "Ya Allah, matikan pemimpinku ya Allah." Ya. Mampuskan dia, masukkan dalam neraka jahanam ya Allah. Jadi doa. Yang penguasa juga demikian. Ya Allah, hancurkanlah rakyatku. Ya, ini saling mendoakan keburukan. Kita sampai begitu kan? Enggak kan? Kita belum sampai begitu, alhamdulillah. Kita enggak sampai begitu. Dalam kondisi demikian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, apa kita perlu berontak? Kata Rasulullah SAW, "La illa antarau kufran buwahan indakum fihi minallahi burhan." Sampai kalian melihat ada kekufuran yang nyata. Kufran buwahan itu kekufuran yang zahir, bukan yang ditakwil-takwil, bukan kufur kelaziman-kelaziman, tapi kekufuran yang nyata. Contohnya dia pindah agama. Contohnya dia menginjak Al-Quran, contohnya dia menghina Nabi SAW, contohnya dia menghina ayat-ayat Allah. Ya. Ini kufur yang nyata, bukan kekufuran karena kelaziman. Oh dia begini maka kelazimannya kufur, dia begini. Ini bukan kekufuran yang nyata. Ya. Yang Rasulullah SAW ingin kufuran nyata. Nah kalau dia sudah melakukan kufuran yang nyata, maka baru boleh ada izin kita untuk memberontak. Itu pun disuruh lihat pada kemampuan. Kalau mampu maka berontak, kalau tidak jangan. Karena bernahi mungkar pun dibangun di atas melihat maslahat dan mudarat. Kalau bernahi mungkar tersebut menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka tidak ada nahi mungkar. Ya. Oleh karenanya saya ingatkan, ya memang ya berat bersabar. Makanya kata Rasulullah SAW, bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Akan ada muncul pemimpin yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak mempedulikan rakyatnya. Tapi kata Nabi suruh apa? Bersabar. Bersabar tersebut bukan berarti kita pasrah, tidak. Kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri, keluarga kita, dan kita berusaha sampai kepada mereka kalau bisa memberi nasihat kepada mereka. Jangan kita suudzon. Jangan kita suudzon ya. Jangan tidak mungkin dia mau mendengar. Ya, antum sudah dengarkan belum ayat-ayat Allah kepadanya? Antum sudah datang enggak nyampaikan kepada dia? Ya, kalau antum suudzon terus, kapan kita menjalankan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, kepada siapa? Di antaranya kata Nabi, wali a'immatil muslimin, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Kapan kita mau jalankan hadis tersebut? Makanya saya anjurkan kepada para dai, kepada diri saya, kalau seandainya ada instansi pemerintah ngundang antum ngisi, antum harus dahulukan untuk menjalankan hadis ini. Jangan kita bilang enggak, ilmu didatangi, suruh dia ngaji di sini. Gimana suruh dia ngaji di sini? Ada camat undang, ada lurah undang, ada bupati undang, datang. Instansi ini diundang, datang. Ya akhi, kalau dia baik, ente kan dapat pahala banyak. Kalau dia baik, kemudian dia mengeluarkan keputusan-keputusan, ya undang-undang yang baik, kita dapat pahala karena kita yang kasih masukan sama dia. Maka saya katakan kesempatan, kalau ada pemerintahan ngundang sama kita beri, segera datang. Yang lain, kajian yang lain dibatalkan dulu ya. Datang, karena ini kesempatan untuk menjalankan hadis Nabi SAW. Nasihat adalah kepada pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, apakah Raja Salman sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita ini? Saya qadarullah enggak punya nomor WhatsApp beliau, jadi saya tidak tahu. Tapi ya jelas tahulah, masa enggak tahu ya? Raja Salman itu bukan orang goblok duduk di rumah aja, enggak, dia tahu politik juga. Dia juga mengadakan kunjungan-kunjungan, bahkan kunjungan kepada negara-negara kafir. Dia punya politik tersendiri. Ya. Dia juga memandang maslahat dan apa? Dan mudarat. Bahkan jangankan negara Islam, negara kafir pun terkadang dia kunjungi kalau memang perkaranya apa? Berbahaya. Terkadang kita suudzon. Saya contohkan sederhana. Sebagian dai di Saudi suudzon kepada kerajaan Arab Saudi. Contoh sederhana. Waktu terjadi pengeboman di Perancis. Paham? Sehingga sebagian orang meninggal dunia. Maka Arab Saudi tatkala itu berduka cita istilahnya. Ya, sampai sebagian
sebagian bangunan tinggi ada gambar bendera Perancis. Ya. Orang mungkin berpikiran, ngapain Saudi seperti itu? Kalau saya berpikiran positif, saya bilang justru Saudi sengaja demikian, agar jangan sampai dituduhkan kepada kaum muslimin. Buktinya pusat kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan tersebut. Paham? Dengan demikian kaum muslimin yang ada di Perancis tidak mendapatkan kemudaratan lebih. Karena begitu ada bom pasti yang dituduh apa? Kaum muslimin. Begitu Arab Saudi menunjukkan dia berlepas diri dengan cara dia, maka maksudnya demikian, agar tidak memberi kemudaratan kepada kaum muslimin dan tidak bisa menjadikan kaum muslimin semakin diintimidasi di sana. Sebagian dai ngapain gitu? Lihat Suria parah, ngapain kita pikirkan Perancis? Bukan begitu, ini politik. Kalau Suria jelas dibantu oleh Arab Saudi, Palestina jelas dibantu. Nah, ini ada politik berhadapan dengan orang kafir, punya politik tersendiri. Punya politik tersendiri. Sebagai contoh, pernah pemerintah Arab Saudi dengan tegas mengeluarkan dalam pengumumannya resmi, tidak boleh seorang pun ke Suria. Tidak ada boleh penduduk Saudi yang ke Suria. Seorang, Saudi kayak apa, masa mendukung Syiah dan macam-macam. Bukan begitu, ini politik. Kasusnya beda, kasusnya Suria itu ada pemerintah yang sah menurut undang-undang dunia, yaitu Bashar Assad. Kemudian ingin digulingkan oleh rakyatnya. Nah, Saudi tidak boleh menunjukkan dukungan ikut menggulingkan secara terang-terangan. Karena kalau dia menunjukkan dukungan, dia akan diprotes oleh negara-negara yang lain. Bagaimana secara undang-undang Anda salah? Maka Saudi mengeluarkan undang-undang, rakyatnya tidak boleh ke sana. Bukan berarti Saudi tidak beri bantuan. Justru bantuan paling besar kepada Suria dari mana? Dari Saudi. Tapi dia harus berpolitik. Orang-orang di sini sudah, orang-orang tukang takfir sudah menghina-hina Saudi. Lihat Saudi melarang. Bukan begitu. Dia bantu, dia punya bantuan besar. Tapi dia punya cara sendiri agar bisa berpolitik supaya bantuan tersebut bisa sampai. Berbeda tatkala di Yaman ada pemerintah yang diakui, kemudian diberontaki, maka minta tolong ya Saudi bantu terang-terangan. Enggak ada masalah di mata undang-undang dunia, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau Saudi bantu terang-terangan kepada Suria bermasalah. Nanti akhirnya Suria minta bantuan kepada Soviet, kepada Cina, terus gimana? Ya. Terus kita mau ya perang aja biar rame, enggak seperti itu. Ya. Ada orang seperti itu pikirannya, ya perang aja, perang bunuh-bunuh aja. Bukan begitu, enggak semudah itu, ikhwan. Dia mikir gimana jemaah haji, gimana jemaah umrah, gimana rakyatnya. Kalau Anda ingin tahu nuansa jihad orang-orang Saudi tinggi sekali. Orang-orang Saudi itu ingin perang semuanya. Saya bisa dengar ceramah, kita ingin ada rudal dari Iran masuk ke Riyadh, kita ingin. Saya bilang begitu di televisi. Banyak mereka ingin jihad, tapi tidak boleh. Sudah ada tentaranya, ente bagian doa saja. Sudah tentaranya. Ya. Sampai saya ada surat, ada orang ditangkap di penjara di Qasim kalau nggak salah. Dia kirim surat sama pemerintah. Saya memang ini, tapi saya ingin dibebaskan, saya ingin perang. Saya ingin perang, tolong izinkan saya perang. Saya ingin berjihad, ingin mati syahid. Ya, tapi tidak diizinkan. Sudah ada apa? Sudah ada yang lainnya. Jadi maksud saya ya kita harus melihat maslahat dan apa? Dan mudarat. Raja Salman tentu tahu ya. Dan dia punya cara pandang tersendiri. Kita hargai cara pandangnya ya. Kita hargai cara pandangnya. Antum ya yang bisa berkiprah masuk ke pemerintahan silakan. Yang ingin menasihati pemerintah silakan. Yang beri masukan kepada pemerintah sangat dianjurkan. Yang tidak mampu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bikin pengajian-pengajian di mana-mana ya supaya orang semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tidak ada yang bisa mengangkat apa yang segala problematika kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita memberontak kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Ini masalah berikutnya. Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Firman dalilnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humul fasiqun, faulaika humudz zalimun. Dalam surat Al-Maidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang-orang kafir, dia orang zalim, orang fasik. Kalau antum buka seluruh buku tafsir tanpa terkecuali. Mau Ibnu Katsir, mau Ibnu Jarir, mau Qurtubi, semuanya pasti membawakan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
dan disepakati oleh para ahli tafsir tersebut. Tidak ada yang protes terhadap asar ini. Ada yang mengatakan ustaz asarnya dhaif, asarnya sahih, ada khilaf tentang kesahihan asar tersebut. Meskipun khilaf atau dhaif, sahih atau dhaif enggak jadi masalah, tetapi para ulama ahli tafsir membawakan asar tersebut mentakrir dalam rangka mendukung. Ternyata dimaksud dengan berhukum dengan hukum selain Allah itu adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar, kufur kecil. Bukan kufur apa? Bukan kufur akbar. Ya, salah. Berhukum dengan hukum selain Allah itu kesalahan. Sudah ada hukum Allah, kenapa Anda mencari hukum selain hukum Allah? Itu kufur kecil, bukan hukum akbar. Oleh karena saya ingatkan, di antara dalil yang kuat menunjukkan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah pada zatnya bukanlah kekufuran secara zatnya, tetapi dia menjadi kufur kalau begini, kalau begini, kalau begini. Saya tanya sama antum, kalau ada orang, taruhlah Raja Salman. Raja Salman sekarang berdiri di atas hukum Islam. Tahu-tahu misalnya ada satu poin di antara ribuan hukum Islam, satu poin dia rubah sengaja dengan kemaslahatan yang dia lihat. Berarti satu poin ini di antara ribuan hukum dia rubah satu, ada 1000 hukum dia rubah satu, 999 tetap di atas hukum Islam, ada satu dia rubah. Tertarik dia baca masalah apa sehingga dia rubah hukum ini dengan hukum selain Allah. Baik, dia kafir atau tidak? Saya tanya sama antum. Dia kafir atau tidak gara-gara rubah satu yang 999 tetap di atas hukum Islam? Dia kafir atau tidak? Kalau dia salah, dosa, iya kita sepakat. Apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Ini menunjukkan bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah, zatnya itu bukan kekufuran, tetapi dia bisa menjadi kufur kalau di yang lainnya. Contohnya, meyakini hukum manusia lebih baik daripada hukum apa? Allah. Ini baru kafir. Meyakini hukum manusia sama dengan hukum Allah. Ini juga apa? Kafir. Paham? Tapi kalau zatnya tidak, karena seluruh buku-buku tafsir menyampaikan hukum dengan hukum selain Allah itu kufrun duna kufrin, kufrun asghar. Oleh karenanya masalah mengkafirkan pemerintah dengan berhukum dengan selain Allah bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah. Ana mau tanya tentang sebuah hadis yang berbunyi jihad yang paling utama adalah jihad melawan pemimpin yang zalim. Hadis yang tadi saya katakan, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Itu hadisnya demikian. Sebaik-baik jihad adalah mengucapkan kata-kata yang benar di depan, indah, di sisi pemimpin yang zalim. Kenapa dikatakan dia afdalul jihad? Karena dia terancam. Ini pemerintah zalim, kejam. Kalau dia nyampaikan, ya presiden kamu bersalah, dia depan dia langsung, dia bisa dibunuh. Makanya dikatakan afdalul apa? Jihad. Karena nyawanya terancam tatkala itu. Antum baca dalam buku tafsir hadis tersebut. Kenapa dikatakan afdalul jihad? Karena dia terancam untuk dibunuh. Syaratnya apa? Di depan pemerintah tersebut, di hadapan langsung apa? Pemerintah yang zalim. Datang ke dia, sampaikan. Bisa jadi perkataan Anda masuk ke hatinya, mungkin dia sadar. Oleh karena Nabi Musa alaihissalam waktu diutus kepada Fir'aun, dia takut. Takut atau tidak? Takut. Maka dia mengatakan, ya Allah jadikanlah Harun sebagai temanku. Saya ingin pergi berdua. Kalau sendirian saya takut. Nabi Musa terang-terangan dia takut. Makanya Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun untuk menyampaikan. Dan itulah afdhalul jihad. Datang langsung kepada Fir'aun kemudian didakwahi. Kamu salah, kamu salah. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam datang langsung ke Raja Namrud didakwahi. Kamu salah, kamu salah. Ya. Tapi kalau saya ngamuk-ngamuk sini, oh ini begini-begini di mimbar ini. Apakah saya afdhalul jihad? Enggak. Saya provokator namanya. Ya. Terus orang marah-marah sana, kemudian marah sana, bungkar sana, jengkel dengan pemerintah. Kemudian apa faedahnya seperti itu? Pemerintah dengar saya nggak mau, apa dia mau dengar? Belum tentu dia dengar, dia mungkin tambah jengkel. Beda kalau Anda datang langsung. Pak, saya ingin sampaikan suatu Pak, begini, Rasulullah bersabda, Allah itu masuk itu seperti itu. Tapi ancamannya penjarakan dia, bisa jadi. Itulah afdhalul jihad. Itulah afdhalul jihad. Maka seorang jangan membaca satu hadis saja meninggalkan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain disebutkan bagaimana cara menasihati pemerintah dengan langsung bertemu, dengan diam-diam itu lebih afdal. Ya akhi, kalau ente sendiri, ente bukanlah presiden, ente kepala sekolah. Kalau ada anak buah ente, itu kepala sekolah kita tuh brengsek di kelas. Kira-kira ente terima atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia datang langsung ketemu kepala sekolah, Pak, saya anak buah Bapak, tapi Bapak salah Pak, Bapak begini-begini. Itu lebih kena. Mungkin dia dipecat atau mungkin ditambah gajinya mungkin. Tapi kalau ngomong-ngomong di belakang, kira-kira gimana? Nah itu Anda berbicara tentang skup kecil masalah sekolah. Tidak logis kalau Anda masalahnya kurang bagus kalau Anda ngomong di belakang. Anda pun tidak suka digituan. Ya. Tapi kalau ngomong langsung itu lebih baik.
Ya, ya ikhwan maksud saya, ya, ini masalah-masalah seperti ini ya. Janganlah seorang bertindak kecuali dengan penuh keyakinan ya. Jangan sampai karena emosi terprovokasi ya. Saya sering sampaikan keberanian itu bagus ya. Ya, tapi harus disalurkan pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Adapun keberanian, semangat disalurkan tidak pada tempat yang tepat, tidak waktu yang tepat, tidak penuh pertimbangan, maka akan menimbulkan kekonyolan. Ya, akan menimbulkan apa? Kekonyolan, ya. Terus terang, ya, saya waktu demo 4.11 saya termasuk sangat khawatir. Saya nonton terus itu. Karena demonstrannya sudah melewati peraturan, sudah malam masih apa? Masih demo. Ya, orang sudah malam demo kan emosi, khawatir. Tapi alhamdulillah teman-teman waktu itu, saudara-saudara kita bisa menahan emosinya. Tapi bahaya waktu itu. Kalau para demonstran yang tidak emosi, mungkin polisinya yang apa? Emosi. Mungkin tentaranya yang emosi. Antum kira polisi tidak bisa emosi? Bisa juga. Bukankah ada kejadian polisi tembakin kepala di Jakarta? Dia tembak pemimpinnya sendiri karena dia ganas, jengkel. Dari tadi disuruh-suruh terus. Mungkin diomelin sama istrinya di rumah, ketika suami kaptennya ditembakin. Ya, mungkin terjadi. Kalau sudah lewat batas itu terkadang kita tidak bisa tahan lagi. Ya, itu saya khawatir sekali waktu 14. Tapi kalau waktu 2.12 perkaranya ringan. Datang salat Jumat kemudian buyar berdoa, perkaranya ringan. Kemarin juga alhamdulillah cuma pergi kemana? Ke masjid, kemudian pengajian, mungkin berdoa, ya silakan. Ya. Ya. Tapi kalau melewati batas itu yang sangat berbahaya. Maka saya ingatkan para ikhwan, Anda kalau ingin memberi perbaikan, tempuhlah cara yang benar, tapi jangan melampaui batas sampai menyuruh orang untuk mengadakan apa? Pemberontakan. Ya. Waktu demo 98 saya juga termasuk orang yang dukung dari Irian Jaya, dari jauh ya. Tapi lihat semua orang dukung, semua orang bangga tatkala. Tapi apa yang terjadi setelah itu lebih hancur. Ya, lebih hancur. Ya. Waktu demonstrasi di Libya, banyak orang semangat, ayo hancurkan, bunuh dia. Sekarang hancur-hancuran. Di Suriah pertama kali terjadi apa? Demo. Kemudian apa? Dibunuh. Sekarang yang meninggal sudah berapa? Mungkin sudah 1 juta orang. Perempuan diperkosa, anak-anak mau diapain? Ente mau tolong gimana caranya? Dahulu sebagian dai di sana di Arab Saudi membantu, ayo marah, ayo ngamuk, tunjukkan kemarahanmu. Disuruh marah. Orang-orang terprovokasi. Akan datang kemenangan, Rasulullah bilang demikian, pakai dalil banyak ya. Di khutbah-khutbah Jumat, orang-orang terprovokasi untuk tahu-tahu 100.000 orang meninggal, 200.000 orang meninggal, 300.000 orang meninggal. Yang bertahan ulama kibar, kata Syekh Fauzan, jangan. Para ulama kibar enggak ada yang berfatwa. Semuanya mengatakan jangan. Yang dai-dai kecil ini suruh, akhirnya sekarang udah meninggal, mereka ditanya lagi diam sekarang. Ya, kalau ente ditanya, saya ditanya, Ustadz Firanda, taruhlah sekarang saya ulama besar, semua orang tanya sama saya. Ada orang Suriah bertanya, Ustadz, itu pemerintah kita zalim, kafir, Syiah Ustadz. Kafir, kan boleh memberontak orang kafir? Boleh. Saya jawab begitu. Boleh enggak kita memberontak? Ente punya kekuatan apa? Belum. Insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya begitu ya. Ya saya nanti kalau terjadi gimana? Ya paling mungkin ada yang meninggal 100.000. Oh. Kira-kira saya sebagai ustaz saya bilang berontak atau tidak? Ya, kalau saya bilang berontak, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Ashabul Kahfi dahulu takut lari, sembunyi di mana? Di goa. Nabi Musa ketakutan pergi meninggalkan kejaran Firaun. Kemudian kita paksa orang untuk anak-anak perempuan suruh keluar kemudian tidak punya kemampuan. Semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita di Suriah. Dan saya berharap Saudi bisa campur tangan. Kalau negara tidak campur tangan agak susah kayaknya. Sekarang mereka berusaha, tapi mereka tidak ingin melanggar undang-undang. Ada undang-undang dunia. Arab Saudi mulai berkoalisi dengan mana supaya bisa apa? Mencari jalan tengah. Ya, yang terjadi masalah yang terjadi di Suriah. Iran selalu menghalangi. Tidak ingin permasalahan selesai. Ya. Jadi mau saya, ya, kita boleh semangat, tapi hati-hati, jangan sampai statement kita, pernyataan kita, ya, semakin membantu terjadinya kekacauan, stabilitas keamanan di negeri kita. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh, ada 3 pertanyaan untuk dapat door prize ya. Ya, ada 3 pertanyaan. Langsung tanya sekarang. Siapa yang bisa sebutkan satu dalil bahwasanya nikmat keamanan lebih utama daripada nikmat sehat?
Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, terjemahan. Ya. Silakan. Ya, silakan. Hah? Saya tidak dengar. Tapi saya dengar Anda bilang Nabi Ibrahim berdoa. Iya. Iya. Saya kurang dengar, tapi tidak apa-apa, benar sini. Nabi yang berdoa untuk diminta keamanan daripada rezeki, tidak apa-apa. Ya. Di antara rezeki adalah rezeki kesehatan. Ya. Oh ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa sebutkan dalil tentang syarat bolehnya memberontak kepada pemerintah? Apa syaratnya dan apa dalilnya? Ada yang bisa sebutkan? Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ada yang bisa sebutkan? Ya, berdiri lagi. Silakan, berdiri lagi sini, dekat-dekat. Maju. Bahasa Indonesia tidak apa, bahasa Jawa juga tidak apa. Syaratnya, dalilnya? Dalilnya lupa. Dalilnya tadi yang sudah saya sampaikan dalilnya. Ya. Lupa ya, enggak apa, kasih. Orang harus kita hargai. Dia berdiri juga harus kita hargai. Satu lagi. Biasa, siapa yang paling jauh datang di sini? Siapa yang paling jauh? Dari mana, Pak? Palembang. Saya enggak bertanya asal dari mana ya. Saya tanya tempat yang paling jauh untuk datang pengajian. Ya. Dari mana? Dari Magelang. Masya Allah. Ada yang lebih jauh? Dari mana? Probolinggo, Jawa Timur. Ada yang lebih jauh? Dari mana? Kalah semua. Yang lebih jauh dari Probolinggo. Pekalongan. Datang dari Pekalongan untuk pengajian. Bukan kan? Yang maksud saya yang datang dari jauh memang untuk pengajian. Memang untuk pengajian. Pekalongan. Lebih jauh dari Pekalongan? Dari mana? Pekalongan sudah sama. Ada yang lebih jauh dari Pekalongan? Dari mana? Dari mana? Banjarnegara. Lebih jauh kah? Jauh Pekalongan. Lebih jauh Pekalongan kayaknya ya. Ya, dari mana? Dari mana? Jambi. Ya udah sini Pak. Tahu. Masya Allah ya. Oh, Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian berakhirlah sesi kajian pada siang hari ini.